Film Elite Squad: The Enemy Within adalah lanjutan dari film Elite Squad yang dulu pernah Otong bahas. Bagi yang belum nonton, fokus pada Nascimento dan Machias yang merupakan anggota pasukan elit bernama Boab. Oke, lanjut. Berlatar beberapa tahun setelah pemberantasan. Awal adegan kita diperlihatkan pada seorang aktivis HAM bernama Fraga. Pada presentasinya, ia tengah menyinggung kegagalan sistem penjara, di mana bukannya bertaubat, para napi malah keluar penjara. Entah apa yang ada di benak Fraga, yang jelas ia condong memanusiakan para napi. Tak jauh dari tempat Fraga, kita diperlihatkan pada suatu penjara yang dipenuhi gangster. Di sana, salah seorang bos gangster bahkan sudah menyuap beberapa penjaga keamanan demi melancarkan misinya, yakni membunuh semua rival geng. Si bos kemudian dibawakan senjata oleh penjaganya sebagai tawanan. Si penjaga yang sudah disuap tentu rela diikat oleh si bos gangster. Kerusuhan pun kian memanas. Kerusuhan yang tak terkendali membuat Boab kembali dipanggil. Nascimento yang tidak jadi pensiun bertugas sebagai pemberi komando. Lalu, Machias dipercayai menangani pemberontakan di penjara. Nascimento mencoba nego dengan bos gangster, tapi si bos enggan bicara kepada Fraga karena takut dijedor di tempat. Langkah pintar dari bos gangster dengan memanfaatkan kemanusiaan. Tak lama dari ini, Fraga pun datang. Proses nego mulus. Satu persatu tawanan dibebaskan. Nascimento menyuruh Machias agar menahan diri, tapi Machias yang sudah setanah air Boab masuk ke dalam sel. Bajunya Fraga yang bertuliskan HAM terciprat darah si gangster. Seakan-akan tersirat, HAM tidak dihargai di sini. Fraga menyalahkan Nascimento dan Machias atas insiden ini. Masyarakat kian menggandrungi Fraga. Keesokan hari, akibat statement Fraga anjrit oleh atasannya, Machias selalu menawarkan diri agar ia yang bertanggung jawab. Bagi Nascimento, Machias tidak salah. Ia sudah menerapkan hal yang diajarkan di Boab, yaitu membunuh penyandra demi melindungi. Machias kemudian dikeluarkan dari Boab dan harus kembali ke kepolisian setempat sebagai tukang fotokopi. Berbeda dengan Nascimento, tindakan Nascimento diliput oleh pembawa acara terkenal yang sebagai Mata Geral, mata najwanya Brazil. Pada acaranya, ia amat mengagung-agungkan cara Nascimento menangani kerusuhan di penjara. Opini publik kembali condong ke Nascimento. Penjilat lalu menaikkan jabatan Nascimento menjadi sekretaris kepolisian pusat. Bagi Nascimento, penaikan jabatan ini adalah siasat si gubernur untuk menyingkirkan ia dari Boab. Singkat cerita, Machias akhirnya terpaksa bekerja di markas yang terkenal sebagai top 10 markas terkorup. Para polisi di sini bahkan melegalkan jual beli narkoboy selama para penjual membayar setoran. Machias didatangi oleh seorang jurnalis untuk dimintai keterangan atas insiden di penjara. Selama wawancara, ia terlalu frontal dan berani dalam berkata, terutama mengenai tingginya angka korupsi yang melembek, termasuk Boab. Akibat congorna teu dikontrol, Machias dijebloskan ke penjara atas tuduhan pencemaran nama baok. Kabar ini sampai di telinga Nascimento. Ia segera mendatangi Machias dan memintanya menjaga Nascimento tadi digubris oleh Machias. Ia malah KZL ketika tahu panutannya juga ikut melembek. Banyaknya waktu luang membuat Nascimento semakin giat melatih Boab. Dengan jabatan yang sekarang, ia membuat peraturan baru mengenai jumlah maksimum personil Boab. Kini, Boab tidak lagi beranggotakan 100 orang, tapi menjadi 300. Nascimento juga menggelontorkan dana yang cukup besar. Kesatuan ini mobil tempur serta helikopter. Ia berencana membuat Boab semakin beringas. Rencananya sekarang adalah mengakhiri sistem yang korup dimulai dari mata rantai paling bawah, yakni gangster penjual narkoboy.
beberapa tahun berlalu. Rencana Nascimento mengakhiri sistem yang korup perlahan membuahkan hasil. Pemberantasan gangster berikutnya, yaitu polisi korup. Uang sogokan yang mereka terima kian menipis, sebab mata pencaharian para gangster kini hanya berasal dari penyedia layanan TV kabel. Bisnis TV kabel tentu tidak mencuankan. Digedor oleh BOAP lebih rendah. Kalau begitu, apakah korupsi di kepolisian ikut menghilang? Oh, tentu iya. Meningkat. Para polisi korup melihat kesempatan bisnis ini dan segera membunuh para gangster penyedia layanan TV bisnis. Nyaris semua sektor bisnis dikuasai oleh polisi. Pihak yang susah diatur akan dibinasakan. Singkat cerita, semenjak insiden di penjara dan banyak masyarakat yang mendukungnya, Fraga kini menjabat sebagai anggota DPR. Bukannya senang, Fraga memutuskan untuk maju sebagai gubernur. Ia merasa geraknya dalam menegakkan HAM lebih terbatas ketika menjabat sebagai anggota DPR. Jika terpilih sebagai gubernur, ia merasa akan lebih leluasa dalam menegakkan HAM, terutama dalam penyelewengan kekuasaan para aparatur negara yang korup. Adegan berlanjut pada suatu acara dangdut yang dipenuhi oleh orang-orang korup. Dari mulai gubernur yang sekarang menjabat, si pembawa nyata ia adalah anggota DPR, hingga para tim sesnya si gubernur. Para koruptor kembali mematangkan strategi mereka demi memenangkan pemilu nanti. Mereka akan merampok persenjataan di markas polisi, seolah-olah merekalah yang merampok senjata. Dengan alibi seperti ini, si gubernur akan mendesak BOAP untuk turun tangan. Image anti gangster inilah yang diinginkan si gubernur untuk memenangkan hati rakyat. Saja jika di awal film, Matageral mengagung-agungkan tindakan Nascimento di penjara karena ini merupakan bagian dari rencana mereka. Matageral kembali mengangkat berita perampokan markas polisi, dan berita pun menjadi jurnalis utusan Fraga datang ke TKP. Di sana, salah seorang polisi korban perampokan berkata, kalau pelakunya adalah orang-orang kepolisian jika dilihat dari sepatu yang dipakai. Berlanjut pada komandan bernama Fabio. Fabio ini dulu pernah diselamatkan oleh Macias. Ia bersama polisi korup bernama Rosia mendatangi Macias. Berkat bantuan rekan sesama koruptor, Macias penempatan kembali Macias ini tak lain adalah untuk memanfaatkan sifat Macias yang gila keadilan. Macias akan memimpin BOAP dan diharapkan akan membinasakan para gangster secara membabi buta. Sebelum operasi penyerbuan dimulai, Nascimento dan Macias kembali dipertemukan setelah 4 tahun lamanya. Nascimento tak setuju dengan adanya operasi ini karena ia tidak menemukan bukti atas insiden dari hasil penyadapannya kepada para gangster. Namun pengaruh para pejabat dan polisi korup sulit untuk ditentang. Pada akhirnya, mereka tetap diminta untuk menjalankan misi penggerebekan. Macias dan anggota BOAP lain diminta menyamar menjadi polisi agar tidak dicurigai oleh bandar narkoba, dan penyerangan pun dilakukan keesokan harinya. BOAP berhasil meringkus beberapa anggota bandar narkoba dan mengamankan senjata api mereka. Senjata api yang dengan senjata yang dirampok. Mengetahui banyak kejanggalan, Macias menginterogasi si bos gangster sesuai ajaran Nascimento di BOAP. Digaplok, gaplok lagi, kresekin lagi. Sebab si bos sudah mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi apa yang mau dikata, memang si bos gangster tidak merampok markas polisi. Ia mendesak Fabio dan Rosia agar berkata jujur. Alibi mereka mulai terendus. Tak disangka-sangka, Fabio pun kaget. Hati Nur Aini Fabio tersentuh korup hingga ke tulang-tulang. Nyatanya Fabio tak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rosia pada orang yang sudah menyelamatkannya dulu. Mengetahui Macias sudah KIA alias Killed in Action, segera menemui Fabio untuk dimintai keterangan. Sedari awal, Nascimento sudah mengetahui ada yang tidak beres. Ia lalu berpesan akan membalaskan dendamnya Macias.
Fabio tahu perkataan Nascimento sebab ia dulu pernah diospek olehnya sehingga mengetahui kecerdikan Nascimento. Di warung burjo terdekat, Fabio menceritakan ancaman ini kepada Rosia. Rosia dengan woles mengabaikan Fabio. Nascimento kembali bertemu dengan mantan istrinya yang sudah kawin lagi dengan Fraga. Di tengah percakapan, si istri meminta Nascimento agar kembali menemui anak mereka. Ia lalu bertemu dengan anaknya sambil melatih. Tak lama dari ini, Nascimento tiba-tiba mendapat telepon mengenai penyidikan terhadap tewasnya Macias yang akan dihentikan. Si anak tak sengaja mendengar percakapan sang ayah. Ia yang lagi magang lalu memberikan informasi dari tempat Fraga mengenai pelaku perampokan yang sebenarnya adalah kepolisian. Mengetahui hal ini, di malam harinya, Nascimento menyadap telepon Fraga secara diam-diam. Jurnalis suruhan Fraga ingin mengekspos perbuatan para polisi korup, namun kepala redaksi menginginkan bukti yang lebih kuat dan lebih hot. Si jurnalis dan rekannya lalu pergi melakukan investigasi. Di salah satu rumah, para jurnalis polisi korup yang sedang menyamar. Ketika penjagaan di sana kosong, si jurnalis datang dan memberi uang kepada pemilik rumah agar diperbolehkan masuk. Ia melakukan investigasi dan menemukan gubernur korup. Si jurnalis langsung menelepon Fraga dan melaporkan temuannya. Tak lama kemudian, Telefone. Tá com medinho, filha da puta? Tira a roupa! jurnalis yang sudah tewas diberitakan sebagai orang hilang. Fraga datang ke tempat si jurnalis bekerja dan meminta berita korupnya kepolisian dan gubernur. Lagi-lagi, tanpa bukti yang kuat, si kepala redaksi tidak mau memberitakannya. Padahal kalau bukti kuat, Nascimento memiliki rekaman pembicaraan Fraga dengan si jurnalis. Tapi kan Fraga nggak tahu siapa musuh dan siapa kawannya. Rosia dan tim korupnya yang tahu bahwa Nascimento perlahan menyingkap kedok mereka, langsung menjadikan Nascimento dan Fraga sebagai target. Nascimento berusaha agar lebih berhati-hati, tapi ia dikacangin. Mano, pai. Seu pai? Sayang, anaknya Nascimento terkena tembakan dan ia pun koma. Di rumah sakit, Nascimento lalu memberikan bukti penyadapan telepon yang bisa digunakan untuk mengungkap korupnya orang-orang. Keesokan hari, berita korupnya kepolisian dan para politikus dari penyadapan Nascimento akhirnya terbit dan sampai ke telinga presiden. Tersebut, politikus-politikus korup akan diinvestigasi. Tim korup kemudian membalas Nascimento, yaitu dengan membesar-besarkan penyadapan ilegal Nascimento terhadap Fraga agar bisa menggiring Nascimento ke pengadilan. Nascimento kembali mengunjungi anaknya di rumah sakit. Sepulangnya dari rumah sakit, Nascimento yang masuk angin memutuskan untuk mencari tukang odading. Nascimento sudah menduga hal ini sehingga ia meminta mengawalnya. Pengadilan kasus penyadapan ilegal Nascimento dimulai, yang mana Fraga sendiri menjadi hakim. Dimintai keterangan, Nascimento membeberkan kasus korupsi di pemerintahan yang ia peroleh dari hasil penyadapan. Lagi-lagi mata Geral menyela Nascimento dengan mengatakan kalau ia sudah CS-an dengan Fraga untuk menyebut. Nascimento berkata hampir setengah yang berada di sini, alias para DPR, adalah orang-orang korup dan otaknya adalah si mata Geral. Berkat testimoninya, banyak politikus yang dipenjara. Mereka yang lolos dari jeratan hukum, terutama Rosia dan kawan-kawan korup lainnya, dihakimi oleh Fabio, pemimpin polisi korup. Upaya Nascimento selama ini sia-sia. Tak ada perubahan selain denda Macias yang terbalaskan. Sistem yang korup masih berjalan, hanya pemimpinnya saja yang diganti. Selama ini, sistem yang korup ternyata tidak hanya berawal dari piramida paling atas, yaitu pemerintahan itu sendiri. Bagi Nascimento, praktik korupsi akan hilang jika dihancurkan dari tatanan paling atas dan membangunnya kembali dari awal. Film diakhiri dengan tersadarnya sang tamat. Ending yang cukup woles bagi koruptor. Tunggu sebentar. Mari cek fakta filmnya.
Film ini masih bersifat semi-fiksi, tapi keberadaan pasukan elit BOA Praga juga terinspirasi dari aktivis HAM di Brazil yang bernama Marcelo Freixo. Menurut Gabut Mania, mana yang lebih baik diterapkan di Indonesia atau gaya Nascimento? Tetap waspada kalau ada tukang cuanki bawa walkie-talkie. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberkati. Otong pamit diri dan jangan lupa subscribe.